Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat meskipun masa pandemi belum berakhir. Saat ini kita akan membahas materi tentang sikap proaktif di masa pandemi. Siswa diharapkan harus tetap proaktif dan tetap mengikuti proses pembelajaran yang diberikan oleh para guru melalui berbagai aplikasi pendukung. Semua yang kita lakukan ini adalah demi kesehatan dan keselamatan bersama, sehingga kepada anak-anak jangan menyerah dengan keadaan saat ini, tetapi belajar dengan giat karena belajar itu dapat dilakukan di mana saja. Proaktif adalah kesadaran untuk mengambil keputusan dan kesediaan menanggung resiko untuk pilihan yang diambil. Orang yang memiliki sikap proaktif mampu mengambil tindakan yang tepat dalam melakukan sesuatu, menampakkan inisiatif dan mempertahankannya sampai perubahan lebih baik yang terjadi pada dirinya. Adapun manfaat memiliki sikap proaktif adalah meningkatkan kualitas hidup. Karena orang yang memiliki sikap yang proaktif akan mendapatkan pengalaman yang lebih, dapat menyelesaikan tugas dengan baik, dapat memecahkan masalah yang dihadapi serta secara tepat. Proaktif di sini adalah bertindak aktif namun tetap mengacu pada nilai-nilai, yaitu tanggung jawab, kerja keras, dan mandiri yang diyakininya. Tapi perlu disadari bahwa segala tindakan yang dilakukan memiliki konsekuensi yang harus dihadapi di masa mendatang. Setiap tindakan itu memiliki konsekuensi yang harus ditanggung pelakunya. Lalu, apa saja tanda bahwa kita telah berpikir proaktif? Nah, berikut ini adalah ciri-ciri sikap proaktif. Yang pertama, tidak mudah tersinggung pada apa yang membuat kita tidak sesuai. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab terhadap tindakannya sendiri dan memilih berpikir sebelum bertindak. Yang ketiga, orang-orang proaktif adalah pelaku-pelaku perubahan dan memilih untuk tidak menjadi korban, untuk tidak bersikap reaktif, untuk tidak menyalahkan orang lain. Selanjutnya, tidak menyalahkan keadaan ataupun kondisi lingkungan jika seandainya ada yang tidak sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya, mampu mengambil keputusan yang tepat walaupun pada situasi yang sangat sulit. Kemudian berikutnya, orang proaktif biasanya menggunakan bahasa proaktif seperti misalnya, saya bisa, saya akan, karena mereka berpikir positif pada setiap keadaan. Kemudian, apa saja tanda bahwa kita telah menjadi seorang yang memiliki sikap proaktif? Nah, berikut ini ciri-ciri individu proaktif, yaitu yang pertama, orang proaktif selalu bertanggung jawab. Mereka tidak pernah menyalahkan keadaan, kondisi, atau pengkondisian untuk perilaku mereka. Perilaku mereka adalah produk dari pilihan sadar, berdasarkan nilai, dan bukan produk dari suasana hati, kondisi lingkungan, atau tekanan sosial yang diterima. Kemudian yang kedua, orang proaktif memfokuskan upaya mereka pada upaya mempengaruhi lingkungan mereka, yaitu mencakup segala hal yang dapat dipengaruhi. Mereka mengerjakan hal-hal yang menurut mereka dapat membuat suatu perubahan. Sifat dari energi mereka adalah positif, memperluas dan memperbesar, yang menyebabkan lingkaran pengaruh mereka meningkat. Kemudian yang ketiga, berfokus pada lingkaran pengaruh. Orang proaktif bekerja dari dalam keluar, yaitu berusaha memulai perubahan dengan mengubah dirinya terlebih dahulu, bahkan dari yang paling dalam dari dirinya, yaitu dengan memeriksa kebenaran paradigma dan persepsi-persepsinya. Kemudian selanjutnya, orang proaktif hidup terpusat pada prinsip, yang kemudian ia menerjemahkan prinsip-prinsip itu ke dalam seperangkat nilai-nilai yang telah dipilihnya dengan sadar. Berdasarkan nilai-nilai itulah ia mengarahkan pilihan sikap dan perilakunya. Yang terakhir, orang proaktif mengembangkan dan menggunakan 4 anugerah unik manusia secara optimal. 4 anugerah itu adalah seperti yang diyakini oleh para ahli psikologi humanistik
sebagai sifat-sifat unik manusia yang membuatnya berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Covey menyebutkan 4 anugerah unik manusia itu adalah kesadaran diri, hati nurani, imajinasi kreatif, dan kebebasan berkehendak. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita tetap proaktif di masa pandemi. Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh siswa untuk proaktif dan produktif. Di antaranya adalah yang pertama, belajar melalui video. Perkembangan zaman semakin memudahkan sistem pembelajaran saat ini. Sudah banyak metode pembelajaran berbasis daring yang dapat diakses dengan mudah untuk membantu belajar di rumah, seperti video dengan pembahasan materi yang banyak diunggah oleh berbagai lembaga pendidikan. Yang kedua, dengan olahraga. Selain tuntutan tugas dari sekolah, olahraga juga sangat penting dilakukan ketika social distancing. Terdapat berbagai macam video gerakan olahraga yang dapat diakses melalui berbagai macam aplikasi tentang olahraga dan bisa dilakukan di rumah. Selanjutnya, kita bisa melakukan kegiatan membaca. Membaca dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan wawasan kita pada saat social distancing. Sudah banyak buku-buku yang dikemas dalam bentuk e-book dapat diakses melalui daring. Kegiatan penting lainnya yang bisa kita lakukan adalah latihan mengerjakan soal. Walaupun dalam kondisi social distancing, latihan mengerjakan soal-soal juga sangat penting agar kemampuan kalian semakin terlatih. Untuk mendapatkan soal-soal melalui daring, beberapa lembaga pendidikan mengunggah beberapa pilihan soal yang dapat dikerjakan kapan saja. Selanjutnya yaitu membersihkan kamar. Selain menjadi tempat untuk beristirahat, kamar identik dengan ruangan pribadi masing-masing orang. Pada saat kita sedang beraktivitas seperti biasa, untuk membersihkan kamar biasanya kita menunggu hari libur. Ketika social distancing dapat diisi kegiatan dengan membersihkan kamar. Kita juga dapat menata ulang kamar kita agar memberi suasana yang baru. Kegiatan yang bisa kita lakukan selanjutnya yaitu dengan mengasah hobi. Tidak jarang sebagian orang mengisi kegiatan social distancing dengan mengasah hobi yang dimilikinya, seperti memasak, berdandan, menggambar, dan sebagian hobi lainnya. 7 kegiatan tadi bisa kalian lakukan untuk mengisi waktu social distancing agar tetap produktif di rumah. Walaupun kita hanya di rumah saja, bukan berarti ini waktunya untuk bermalas-malasan. Selamat mencoba. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya dengan tema yang baru. Tetap semangat, mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi yang sehat dan semangat dalam belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.